bagaikan burung murai yang mahal atau cendrawasih yang berada di sangkar Nabi. Sangkar yang dibuat oleh suaminya dari emas, maka istrinya ini tinggal di situ meskipun ukuran 4x3 hanya satu kamar, namun tetap home sweet home baiti jannati. Ini yang pertama dari ayat ini saja tentang pendalilan imro'ah as-salihah, alamatnya bagaimana? Cinta rumahnya. Adapun perempuan yang tidak salihah, dia tidak akan cinta kepada rumahnya, apalagi di penjara di kamar 4x3 yang sudah sempit dengan ranjang dan lemari, maka dia akan mencintai jalanan dan akan keluar di jalanan dan akhirnya membuat fitnah dengan tabarruj wa sufur. Dia senang di jalanan, akhirnya menjadi bunga-bunga trotoar yang liar yang semua orang akan memetiknya. Maka lihat bagaimana sifat wanita salihah, meskipun di penjara di rumah di sangkar emas yang sempit, namun dia ridho dan ikhlas menunggu suaminya datang. Sejak kapan kita tidak mengunjungi sangkar kita? Alhamdulillah. Maka faedah yang kedua dari ayat ini, dari alamat wanita yang salihah di lafaz yang terakhirnya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Sifat wanita yang salihah, dia tinggal di rumahnya, itu asal. Namun jika dia butuh untuk keluar, untuk belanja perkara yang dibutuhkan, atau suaminya nitip, minta diberikan, dibikinkan rendang, maka dia dari 3 hari tidak pulang ingin makan rendang, maka dia membeli misalnya daging sapi 1 kilo, maka keluar ke supermarket dan sebagainya, maka tidak apa-apa. Namun apa? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, ini dari sifat yang berikutnya. Maka sifat yang berikutnya adalah jika perempuan ini keluar, maka harus menurunkan jilbab dan menutupi dengan hijab, sehingga tidak membuat tabarruj, membuat fitnah bagi orang yang ada di luar sana. Sehingga tipenya bukan seperti bunga trotoar yang liar, tetapi bagaikan bunga edelweiss. Tahu bunga edelweiss? Tidak tahu. Siapa yang tahu bunga edelweiss? Kayaknya belum pernah naik gunung. Endak, mana bunga edelweiss? Bunga edelweiss dilambangkan dengan bunga abadi, karena dia hidup di puncak gunung. Kita dulu pernah naik gunung Sumbing, gunung Merbabu, gunung Lawu, dan sebagainya. Maka kita di puncak itu mendapati bunga edelweiss. Kalau kita bawa turun dalam waktu 2 bulan pun tanpa tersiram air, hanya cipratan saja, itu akan terus hidup. Karena di atas memang jarang air. Maka misalnya dia bagaikan bunga edelweiss yang tertutup hijab, maka bagus mana? Bunga trotoar yang liar ataupun bunga edelweiss yang tertutup hijab jelas. Yang kedua ini, dan ini adalah alamat dari perempuan yang salehah, yang mana jika dia keluar pun, maka dia akan keluar menggunakan hijab. Maka kalau kita kumpulkan sifat-sifat ini akan banyak sekali. Dan kita masukkan dari perkara yang menyebabkan mereka masuk kepada api neraka, maka sifat kebalikan perbuatannya juga alamat wanita yang salehah. Iya apa tidak? Berarti apa? 3 penyebab perempuan masuk neraka. Di pelajaran yang di awal apa saja? Pertama, takfurna laknah. Kita jadikan perempuan dari sifat as-salihah adalah tidak pernah melaknat suaminya. Bisa atau tidak? Bisa. Min bab al-mafhum al-mukhalafah, maka termasuk dari wanita yang salihah dari hadis yang telah terdahulu tidak pernah melaknat suaminya. Dan jika dulu pernah pun bertaubat tidak apa-apa. Dan ini seperti kami sebutkan bukan kebanyakan perempuan Indonesia. Namun seperti kami merasakan, karena
redaksi dari hadis ini ucapan Nabi dan istri-istri kita dari Arab, maka Nabi menjelaskan tentang sifat keadaan perempuan yang hidup di sekitarnya. Dan juga bisa kita masukkan takfurnal asyir. Kalau kayak takfurnal asyir mungkin umumnya. Perempuan-perempuan Indonesia banyak yang tidak syukur kepada suaminya. Banyak. Jadi ini bersifat umumnya. Baik Arab, baik Indonesia, baik Mojang Priangan, semuanya sama. Apalagi di Bandung, cewek matre mungkin lebih dahsyat lagi. Maka di sini yang kedua, apa? Perempuan ini mensyukuri suaminya. Bisa dijadikan sifat wanita salihah dari mafhum al-mukhalafah tadi. Maka dari sifat perempuan salihah di pelajaran yang lalu, perempuan yang mensyukuri suaminya. Maka suami itu manusia. Jika dia disyukuri, dia akan senang. Ini nasihat kepada para istri yang mendengar kajian kita. Basahilah lisan-lisan kalian dengan syukur kepada suami, karena itu syar'i. Pertama, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Maka jika banyak bersyukur perempuan kepada suaminya, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kami akan memberikan over and over again, diberikan suaminya tambah cinta dan tambah memanjakannya karena banyak bersyukur. Maka suaminya bawa ke rumah makanan ataupun minuman yang sederhana, kemudian istrinya membuka bungkusan itu, Masya Allah, si Akang mengingat terus bahwa saya mah senang tuh kupat tahu. Terus saya tiap pagi beli kupat tahu sampai bosan. Yang jelas dia bersyukur kepada Allah di depan suaminya. Suaminya yang tidak mendengar taklik sampai bosan, dipikirnya senang terus. 2 bulan beli kupat tahu terus. Sarapannya kupat tahu. Maka pandai bersyukur dari alamat wanita salihah. Karena tadi Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Dan dari kesyukuran kepada Allah adalah syukur kepada manusia. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Abi Hurairah. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Di riwayat yang lain, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tidak dianggap bersyukur kepada Allah sampai dia mensyukuri kenikmatan yang diberikan manusia kepadanya. Maka barang siapa yang ingin bersyukur kepada Allah harus mensyukuri kepada manusia tersebut. Hadis ini hadis yang hasan, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun gharib. Dan diitlaqkan ucapan ini adalah hadis yang hasan dzati dan dihasankan oleh Syekh Muqbil Al-Wadihi di kitabnya As-Sahih Al-Musnad lima laysa fi sahihain. Maka maknanya barang siapa yang ingin bersyukur kepada Allah, wahai wanita-wanita yang salihah, syukurilah suamimu. Maka suami bawa makanan, bawa minuman, meskipun sederhana harganya, namun yang dinilai bukan kuantiti, berapa keluar dari rupiah, tetapi quality. Di saat dia mencari, terpikir di benaknya, kupat tahu. Udah bosan tapi, aduh, sudah kelewat tadi warung kupat tahu, udah naik lagi ke atas kayak di Jelopong sampai naik ke atas. Aduh, kupat tahu lupa, turun lagi ya. Beli kupat tahu. Maka perjuangan itu yang dinilai oleh istri bahwa suaminya ingat apa yang dia cintai dan disenangi, membawa makanan yang dia inginkan. Maka banyak bersyukur kepada suami itu juga penyebab hubungan harmonis antara suami dengan istri, dan itu syar'i. Maka diharapkan la in syakartum la azidannakum, Allah jadikan suami yang menjadi the hero, menjadi pahlawan baginya yang akan memberikan kebahagiaan dunia dan hari akhirat untuk perempuan ini. Semakin banyak dia bersyukur, semakin banyak dia mendapatkan kenikmatan dari suaminya. Maka yang terakhir dari sifat yang mafhum al-mukhalafah itu apa? Banyak meminta cerai itu ya. Ayyuma imra'atin talabat talaq bi ghairi mabasin lam tarih raihatal jannah. Perempuan manapun banyak meminta tolak kepada suaminya tanpa sebab syar'i, sedikit-sedikit tidak terlalu tolik nih. Aduh,
ancam. Jadi jika kamu benar-benar laki-laki jantan, tolak aku. Ya sudah meledak. Suami yang cinta sama dia pun akan, ya sudah kalau begitu aku laki-laki, anti tolik. Maka perempuan-perempuan yang sabar, yang bersabar kepada suaminya, meskipun suaminya mungkin dia tidak menyukainya, maka dijadikan. Karena manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Seperti pepatah Indonesia mengatakan tidak ada gading yang tak retak. Jika suaminya kurang tampan, maaf, setiap datang suaminya dalam kelelahan dilihat oleh istrinya, guys, tetasek, keringetan bau lagi. Sabar. Di sana ada perkara yang lain. Dari apa? Dari hati, kehangatan, kemesraan di saat dalam pelukannya. Maka bisa mendapatkan anak-anak yang soleh. Meskipun tampangnya tidak seperti bapaknya, misalnya tampangnya seperti ibunya yang cantik, baguslah. Alhasil, tidak ada gading yang tak retak. Maka perempuan-perempuan bersabar jika dijodohkan oleh bapaknya, yang mana bapaknya menginginkan suami-suami yang soleh. Karena seperti ucapan Syekh Mukbil, nasihat kepada para bapak, apa itu? Kepada para bapak agar menjadikan anak-anaknya itu suami yang soleh. Karena memilihkan suami yang soleh untuk putrinya, berarti dia telah memilihkan orang yang mampu menjaga anak putrinya. Karena jika dinikahkan putri kita dengan orang yang soleh, dibawa ke luar negeri, ke Amerika misalnya, atau dibawa ke Eropa, orang Prancis, ataupun siapapun yang dia itu Muslim. Ya, seperti menantunya Prancis dibawa. Maka di selama anaknya menikah dengan rajul yang soleh, dibawa pun ke ujung dunia bawah, bahkan ke kutub selatan, maka dia akan dijaga, diberikan makan, sandang, pangan, dan papan, dan diberikan hak apa saja. Maka berkata Syekh Mukbil, jika kalian mencintai anak-anak putri kalian, nikahkanlah dengan orang yang soleh, karena orang yang soleh itu takut kepada Allah, maka dengan takut kepada Allah itu dia akan takut terhadap hak-hak atas istrinya yang tidak terpenuhi. Maka ucapan Syekh Mukbil ini ucapan yang sangat baik, bisa juga dipraktekkan. Banyak orang-orang yang soleh kan, maka dipraktekkan seperti itu. Tidak menikahkan putrinya kepada orang-orang yang soleh saja. Maka inilah tambahan yang ketiga, bahwa perempuan yang solehah tidak pernah meminta tolak dari perkara-perkara yang bukan syar'i. Maka selesai dengan ini dari pembahasan kita yang kalau kita simpulkan pembahasan kita pertama, bahwa para perempuan asalnya adalah full house di api neraka. Namun exception dikecualikan bagi mereka perempuan-perempuan salihah, dan kita berikan dari sifat-sifat yang sederhana saja tadi, padahal di sana masih banyak sifat. Namun kita akan duduk sampai maghrib nantinya. Alhasil kita berikan apa yang ada. Namun sebelum kita tutup, kita ingin menasehati ataupun kita ingin mengambil sedikit faedah tentang perempuan yang salehah ini. Maka ketahuilah wahai para bapak-bapak dan juga para banat, bahwa sungguhnya jika kalian masuk kriteria kepada wanita as-salihah, maka ingin highway to heaven, ingin masuk surga dengan mudah dan cepat, jalan tol ke surga, maka menikahlah dengan catatan dengan laki-laki yang soleh. Karena di sana datang hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abdurrahman bin Auf. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata salat khamsah wa shamat syahraha wa tuti'
zaujaha di riwayat wa tuti ba'laha. Qila udkhulil jannah min aibabin syi'. Min aibabin syi'. Maknanya jika seorang perempuan yang salehah, karena masuk kriteria di sini salehah karena dia tadi melaksanakan sholat 5 waktunya dan melaksanakan puasa Ramadan di bulan Ramadan dan taat kepada suaminya, wahasanat farjaha, dan menjaga misistiknya tidak diberikan kecuali kepada suaminya, maka akan dikatakan kelak di hari kiamat, udkhulil jannah min aibabin syi'. Masuklah kamu kepada surga dari pintu-pintu mana saja yang Anda inginkan. Maka di sini sebagai penutup, di saat kita telah mempelajari sifat-sifat wanita yang salihah, maka kita sebagai bapak yang semua kita mempunyai putri-putri yang salihah, dan begitu pun kita menginginkan anak kita highway to heaven, mendapatkan jalan mudah, jalan tol menuju surga sangat mudah. Apa? Nikahkan dia. Karena dengan menikahkan dia salat 5 waktu, oke. Dia puasa Ramadan, nah. Namun dia ingin mengamalkan tadi penyebab masuk surga, sampai disuruh memilih pintu-pintu dari mana saja, tuti' ba'laha wa tahfaz farjaha. Maka menjaga kemaluannya tidak bisa kecuali dengan menikah. Menjaga kemaluan dari fitnah laki-laki yang lain. Dan juga tuti' ba'laha. Tidak bisa dia mempraktekkan taat kepada suaminya kecuali dengan menikah. Maka dari sini untuk permasalahan nasihat yang terakhir ini kepada kedua belah pihak, dari para bapak-bapak, agar mereka itu melihat keadaan putrinya. Jika putrinya sudah 10 tahun di pondok dan umurnya mungkin masih sweet 17, 17, maka daripada terfitnah, ini yang pertama, dari fitnah-fitnah yang ada seperti beberapa fitnah yang biasa di ma'had, dia mengaji, hafal 30 juz dan juga keluar pakai hijab. Namun gambar-gambarnya di media sosial banyak. Atau dia memberikan foto-fotonya kepada santri-santri. Dan itu perkara yang perlu diperhatikan di sini. Maka dia melaksanakan sholat 5 waktu dan belajar dan pergi ke masjid belajar dan pulang. Namun orang tuanya memberikan gadget, maka dia masuk kepada media sosial baik WhatsApp, Telegram, Facebook. Kemudian bagaimana dia terkuasai oleh syaitan apa yang ada di benaknya. Akhirnya dia memposting dirinya meskipun pakai hijab, namun diketahui dari namanya ataupun aliasnya. Maka diketahui bahwa perempuan ini dari pondok tersebut. Dari mana diketahui? Dari teman-teman wanitanya ataupun dari laki-laki yang dia mengirim padanya. Maka tidak pantas seperti ini. Dan kenapa fitnah ini terjadi? Pertama, karena kurang takut kepada Allah. Dan yang kedua, kurang kerasnya dari penjagaan, baik dari pengurus ma'had dan sebagainya ataupun keluarganya. Dan yang ketiga, terlalu lama jomblo. Maka di sini tadi saya bilang, jika menginginkan putri-putri kita highway to heaven setelah dia balik, apalagi mempunyai ilmu, dan kita, alhamdulillah, berapa banyak dari saudara-saudara kita di sini, maksudnya ini juga, jangan teruslah berikan ini juga. Nah, dicarikan anak-anak kalian dari apa-apa yang ada di sini, agar apa? Agar selamat dari fitnah. Agar dia selain selamat dari fitnah, tuti' ba'laha. Dia masuk kepada fase ibadah yang puncak prima, yang sampai tadi di hadis Abi Hurairah,
La tasumu imra'ah wa zawjuha syahidun. Maka tidak boleh perempuan puasa sampai dia itu meminta izin kepada suaminya di saat suaminya ada di rumah dan dalam keadaan berbuka. Maka tidak boleh. Maka dia, perempuan ini ingin mempraktekkan cinta kepada suami dan taat kepada suami yang merupakan hadis yang kami sebutkan tadi. Dia akan disuruh untuk masuk kepada surga dari pintu apapun, bukan masalah sholat dan puasanya, namun yang diinginkan di dalam hadis ini tuti' ba'laha. Maka taat kepada suami ibadah yang besar, dan ini lafaz ini taat kepada suami maknanya harus menikah. Tidak ada taat kepada suami dia masih jomblo. Suaminya siapa? Perempuan jomblo belum menikah kemudian ini mempraktekkan taat kepada suami. Siapa suaminya? Paling pacarnya. Haram. Tidak boleh. Maka perhatian kepada anak putri-putri kita. Jika anak kita sudah balik dan kita mendidiknya dengan baik dan benar, sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis, ya terus mau apa lagi? Apakah mendapatkan S2, S3 dan sebagainya? Tidak. Dan sudah masak masakan yang enak, maka tunggu apa lagi? Carikan bagi kembang salafiyah ini singa-singa sunnah. Berapa banyak di antara kita di sini ada singa-singa sunnah? Maka para bapak mulai kritis dari sekarang. Sampai kapan putrinya, alhamdulillah dalam keadaan ketaatan seperti itu, ingin mempraktekkan waktu tiak ba'laha, ingin mempraktekkan cinta kepada suami dan taat kepada suami. Dan ini adalah highway to heaven, suatu amalan yang menyebabkan banyak masuk kepada surga. Kasih pamflet karena mau minta tuh. Sesi ketan. Maka inilah dari perkara yang terakhir, dan hadis ini datang dari dua jalan. Yang pertama datang dari Abdurrahman bin Auf, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, namun dhaif. Di sanadnya ada Abdullah bin Lahina. Dan yang kedua datang dari Abi Hurairah, sahabatnya. Di sana ada Hadbah bin Minhal Majhul. Dari dua jalan ini disanai kepada derajat Hasan bin Ghairi, dan hadis ini ma'ruf disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di Adab Sifaf dan di yang lainnya. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bagi kita nasihat kepada para wanita salihah. Jika bapaknya datang dalam keadaan berharap, wahai putriku, aku mendapatkan laki-laki yang akan membahagiakan kamu dan membahagiakan aku, dan akan menyebabkan kamu straight way to heaven, langsung jalan tol kepada surga. Apa itu Abi? Rajulun soleh. Maka si perempuan ini tidak usah berpikir untuk menolaknya. Mungkin dilaksanakan nazar, alhamdulillah ternyata dia adalah bujang Bandung. Dan bujang Bandung ngaruh katanya Karagasih. Iya. Alhamdulillah seperti kalian Karagasih. Maka apalagi yang membuat para akhwat ini atau putri-putri ini untuk mengakhirkan dari pernikahan. Jika bapaknya datang dengan kabar seperti itu, maka dilihat nazar, alhamdulillah meskipun tak setampan Tom Cruise, tapi lumayanlah. Orang Bandung Karagasih kayaknya yang ngomong juga begitu. Cuman tinggal masalah yang lainnya. Sudah direkomendasikan oleh bapaknya rajulun soleh, dan dia belajar dan daki dan sebagainya ditanya, ya sudah diterima saja. Karena dengan itu dia akan masuk kepada fase yang hanya sekedar melaksanakan rukun Islam, sholat 5 waktu dan puasa, masuk kepada fase yang baru. Dan fase yang baru ini yang menyebabkan dia dikatakan di hari kiamat ataupun di hari akhirat, udkhulil jannah min ayyi bin syi'ti. Masuklah kepada pintu-pintu surga. Knocking on the heaven's door. Dari pintu yang mana saja akan dibuka ahlan wa sahlan untuk anti, karena anti taat kepada suami. Maka ini kenikmatan dari para bapak-bapak yang mempunyai perempuan as-salihah, dan kepada mereka para putri-putri as-salihah, jika bapaknya menawarkan dari orang-orang yang soleh,
maka kesempatan itu tidak datang 2 kali, maka terima saja. Jika malu untuk menerima, diam saja. As-sukut dalil ala apa? Ala muwafaqah. Maka mungkin itu yang bisa kita berikan. Dan kesimpulan terakhir ini tadi telah kita sampaikan berapa dari wanita menjadi penghuni api neraka karena sifat-sifatnya. Dan berapa kemudahan yang diberikan oleh Allah bagi perempuan karena apa? Tuti' ba'la, karena taat kepada suaminya. Maka dari 2 khobar-khobar yang kami berikan bersifat ekstrim, di awal kita bahas di hadis-hadis yang muttafaqun alaih dari Imran bin Husain, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa penduduk neraka itu kebanyakan an-nisa. Maka di awal pelajaran tadi mungkin ada yang shock, waduh, kita banyak penghuni api neraka. Namun di akhirnya kita memberikan busro, ucapan yang menggembirakan. Apa? Bagi para putri-putri kita ingin mendapatkan masuk kepada surga dengan highway to heaven, maka nikahkanlah mereka dengan rajul yang soleh. Maka jika para perempuan-perempuan ini masuk kepada surga dengan mudah, maka bapak-bapaknya pun akan masuk dengan mudah. Karena perempuan-perempuan solehah ini akan memberikan syafaat kepada Allah jika bapaknya bukan seorang mukmin untuk dimasukkan surga dan diselamatkan dari api neraka. Maka inilah yang bisa kita berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari waktu yang pendek dan yang lainnya. Kita cukupkan kajian kita di sini. Alhamdulillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Subhanallah.